Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang unta, kapal gurun yang tahan panas dan haus. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Hewan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia hewan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta hewan yang menakjubkan di hamparan padang pasir yang tak bertepi, di mana matahari membakar tanpa ampun, dan air adalah harta yang paling berharga. Hiduplah seekor makhluk yang telah menjadi simbol ketahanan dan adaptasi. Unta, selama ribuan tahun, mereka telah dijuluki sebagai kapal gurun. Sebuah metafora yang sangat tepat untuk kemampuan mereka melintasi lautan pasir yang luas dengan membawa manusia dan barang-barang berharga. Seolah-olah daratan kering itu adalah samudra yang mereka kuasai. Kemampuan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi yang akan membunuh sebagian besar makhluk hidup lainnya bukanlah keajaiban, melainkan hasil dari serangkaian adaptasi biologis yang luar biasa rumit dan efisien. Dari desain punuknya yang ikonik hingga bentuk sel darahnya yang unik, setiap aspek dari anatomi dan fisiologi unta dirancang dengan sempurna untuk menaklukkan tantangan panas dan kehausan. Dalam episode ini, kita akan membongkar rahasia di balik mesin bertahan hidup yang luar biasa ini. Fakta pertama, punuk bukan gudang air, melainkan lumbung energi. Mitos paling umum dan paling keliru tentang unta adalah bahwa punuk mereka berisi air. Kenyataannya, punuk unta sama sekali tidak menyimpan air. Sebaliknya, ia adalah sebuah gundukan besar yang hampir seluruhnya terdiri dari jaringan lemak. Punuk ini berfungsi sebagai lumbung energi portable. Di gurun, makanan bisa sangat langka ketika unta tidak dapat menemukan vegetasi. Tubuhnya akan memetabolisme lemak di punuk ini untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya, menyebabkan punuk tersebut menyusut dan terkulai. Meskipun proses metabolisme lemak memang menghasilkan sejumlah kecil air sebagai produk sampingan, jumlahnya tidak signifikan. Manfaat sebenarnya dari memusatkan lemak di punuk adalah untuk termoregulasi. Dengan tidak menyimpan lemak di bawah kulit di seluruh tubuh mereka, seperti mamalia lain, unta dapat melepaskan panas tubuh dengan lebih efisien. Ini adalah strategi cerdas untuk menjaga tubuh tetap dingin sambil membawa cadangan energi yang sangat besar untuk perjalanan jauh. Fakta kedua, pelindung pasir super canggih di wajah. Lingkungan gurun tidak hanya panas dan kering, tetapi juga berdebu dan penuh dengan badai pasir yang ganas. Untuk mengatasi ini, unta dilengkapi dengan sistem perlindungan canggih di sekitar wajah mereka. Mata mereka dilindungi oleh 2 lapis bulu mata yang sangat panjang dan tebal yang berfungsi sebagai penyaring, menjebak butiran pasir sebelum bisa masuk ke mata. Seolah itu belum cukup, mereka juga memiliki kelopak mata ketiga yang transparan membranititasi. Kelopak mata bening ini dapat bergerak dari sisi ke sisi seperti wiper kaca mobil, membersihkan pasir dari bola mata tanpa harus menutup mata sepenuhnya, memungkinkan mereka untuk tetap melihat selama badai pasir. Hidung mereka tidak kalah canggih. Unta dapat menutup lubang hidung mereka, ropet-ropet, untuk mencegah pasir masuk saat bernapas. Desain ini memastikan bahwa indera vital mereka tetap terlindungi dan fungsional bahkan dalam kondisi lingkungan yang paling keras sekalipun. Fakta ketiga, mesin penghemat air dan pengatur suhu tubuh.
Kemampuan unta untuk bertahan tanpa minum selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu adalah inti dari legenda mereka. Ini dimungkinkan oleh serangkaian adaptasi fisiologis yang luar biasa. Pertama, mereka adalah ahli dalam meminimalkan keringat. Tidak seperti manusia yang harus menjaga suhu tubuh konstan, unta dapat membiarkan suhu tubuh internal mereka berfluktuasi secara drastis dari sekitar 34 derajat Celcius di malam hari hingga 41 derajat Celcius di siang hari yang terik. Dengan membiarkan tubuhnya memanas, mereka tidak perlu berkeringat untuk mendinginkan diri sehingga menghemat air dalam jumlah besar. Selain itu, ginjal dan usus besar mereka sangat efisien dalam menyerap kembali setiap tetes air. Urin mereka bisa menjadi sangat pekat, hampir seperti sirup, dan kotoran mereka sangat kering, sehingga bisa langsung digunakan sebagai bahan bakar untuk api. Bahkan udara yang mereka hembuskan pun dihemat airnya. Lorong hidung mereka yang kompleks mendinginkan udara sebelum dihembuskan, menyebabkan uap air mengembun dan diserap kembali oleh tubuh. Fakta keempat, sel darah merah oval yang ajaib. Salah satu adaptasi unta yang paling luar biasa dan tersembunyi berada di tingkat seluler. Tidak seperti mamalia lain, termasuk manusia yang memiliki sel darah merah berbentuk cakram bulat, sel darah merah unta berbentuk oval. Bentuk unik ini memberikan dua keuntungan besar yang sangat penting untuk bertahan hidup di gurun. Pertama, ketika unta mengalami dehidrasi parah, darahnya akan menjadi lebih kental dan sulit mengalir. Bentuk oval yang lebih licin memungkinkan sel-sel darah ini untuk terus mengalir dengan bebas, bahkan dalam kondisi kental, mencegah kegagalan sirkulasi. Keuntungan kedua dan yang paling dramatis muncul saat unta menemukan air. Mereka mampu minum dalam jumlah yang sangat besar, hingga 200 liter hanya dalam beberapa menit untuk rehidrasi. Masuknya air secara beser-beseren ini akan menyebabkan sel darah merah mamalia lain pecah karena tekanan osmotik. Namun, sel oval unta jauh lebih elastis dan stabil, mampu membengkak hingga 2 kali lipat ukurannya tanpa pecah, memungkinkan unta untuk pulih dari dehidrasi ekstrem dengan cepat dan aman. Fakta kelima, kaki kapal gurun yang dirancang sempurna. Julukan kapal gurun tidak hanya datang dari daya tahan mereka, tetapi juga dari cara mereka bergerak di atas pasir. Kaki unta dirancang secara khusus untuk berjalan di medan yang lunak dan tidak stabil. Mereka memiliki 2 jari besar di setiap kaki yang menyebar ketika mereka melangkah. Bagian bawah kaki mereka bukanlah kuku yang keras, melainkan telapak yang lebar, rata, dan kasar seperti kulit. Desain ini bekerja seperti sepatu salju, mendistribusikan berat badan mereka ke area yang lebih luas dan mencegah mereka tenggelam ke dalam pasir yang dalam. Selain itu, unta memiliki bantalan kulit yang tebal dan kasar di lutut dan dada mereka. Bantalan ini berfungsi seperti isolator dan pelindung, memungkinkan mereka untuk berlutut dan berbaring dengan nyaman di atas permukaan pasir yang bisa mencapai suhu lebih dari 70 derajat Celcius tanpa melepuhkan kulit mereka. Ini adalah adaptasi sederhana namun krusial yang memungkinkan mereka untuk beristirahat di bawah terik matahari gurun. Fakta keenam, mulut baja untuk menyantap kaktus berduri. Gurun tidak menawarkan banyak pilihan makanan. Tumbuhan yang tersedia seringkali kering, asin, dan dilindungi oleh duri-duri yang tajam. Namun, ini bukan masalah bagi unta. Mereka telah mengembangkan mulut yang sangat kuat untuk memanfaatkan sumber makanan yang tidak bisa dijangkau oleh hewan lain. Bibir mereka tebal dan seperti karet, dengan bibir atas yang terbelah yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi makanan dengan sangat cekatan. Bagian dalam mulut mereka, termasuk lidah dan pipi, dilapisi dengan tonjolen-tonjolen keras berbentuk kerucut yang disebut papila. Lapisan pelindung ini mengarahkan duri untuk masuk ke kerongkongan secara vertikal,
mencegahnya menusuk dan melukai mulut. Dengan mulut yang seperti lapis baja ini, unta dapat dengan nyaman mengunyah dan menelan kaktus berduri dan semak akasia yang tajam, memberi mereka keunggulan kompetitif yang besar di lingkungan yang miskin sumber daya. Fakta ketujuh, dua spesies utama, Dromedaris dan Bactria. Meskipun kita sering menganggap unta sebagai satu jenis hewan, sebenarnya ada dua spesies utama yang berbeda. Masing-masing beradaptasi dengan jenis gurun yang berbeda. Yang paling umum adalah unta dromedaris atau unta Arab Camelis dromedarius yang memiliki satu punuk. Mereka berasal dari gurun panas di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka memiliki kaki yang lebih panjang, tubuh yang lebih ramping, dan bulu yang lebih pendek, ideal untuk kecepatan dan daya tahan di bawah panas yang menyengat. Hampir 90% dari total unta di dunia adalah dromedaris. Spesies kedua adalah unta Bactria Camelis bactrianus yang memiliki dua punuk. Mereka berasal dari gurun berbatu yang dingin di Asia Tengah dan Timur. Mereka lebih pendek, lebih kekar, dan memiliki bulu yang jauh lebih tebal dan lebat yang dapat mereka rontokkan saat musim panas. Bulu tebal ini melindungi mereka dari musim dingin yang membekukan di habitat mereka, di mana suhu bisa turun jauh di bawah titik beku. Fakta ke-8, perilaku sosial dan kebiasaan meludah. Unta adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut kawanan atau karavan. Kelompok ini biasanya dipimpin oleh seekor jantan dominan. Mereka berkomunikasi melalui berbagai suara, mulai dari geraman rendah hingga erangan dan suara menggelegar yang keras selama musim kawin. Salah satu perilaku unta yang paling terkenal dan paling sering disalahpahami adalah meludah. Ketika seekor unta merasa terancam, terganggu, atau kesal, ia akan memberikan serangkaian peringatan terlebih dahulu, seperti mendesis atau menghentakkan kaki. Jika peringatan ini diabaikan, ia akan menggunakan pertahanan terakhirnya, meludah. Ludah ini bukanlah air liur biasa. Ini adalah campuran dari isi perutnya yang setengah tercerna, disebut juga kut, dan air liur. Proyektil yang berbau busuk dan tidak menyenangkan ini sangat efektif untuk mengusir pengganggu, baik itu unta lain maupun manusia yang terlalu ingin tahu. Fakta ke-9, pentingnya sejarah bagi peradaban manusia. Hubungan antara manusia dan unta adalah salah satu kemitraan hewan manusia yang paling penting dalam sejarah. Domestikasi unta yang terjadi sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun yang lalu, secara harfiah mengubah jalannya sejarah manusia di daerah kering. Tiba-tiba, perjalanan melintasi gurun yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin. Unta menjadi tulang punggung perdagangan di sepanjang rute legendaris seperti Jalan Sutra dan rute perdagangan dupa di Arab, menghubungkan peradaban-peradaban yang jauh dan memungkinkan pertukaran barang, budaya, dan gagasan. Mereka tidak hanya menyediakan transportasi, mereka juga memberikan susu yang kaya nutrisi, daging, wool untuk pakaian dan tenda, serta kulit. Tanpa unta, banyak peradaban besar di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah mungkin tidak akan pernah berkembang seperti yang kita kenal. Fakta X, relevansi modern dan status konservasi. Di era kendaraan bermotor, mungkin mudah untuk berpikir bahwa peran unta telah usang. Namun, di banyak bagian dunia, mereka tetap menjadi bagian integral dari kehidupan. Di banyak daerah gurun, mereka masih merupakan moda transportasi yang paling andal, mampu mencapai tempo-tempo yang tidak bisa dijangkau oleh mobil. Susu unta juga mendapatkan popularitas di seluruh dunia karena manfaat kesehatannya. Sementara populasi unta dromedaris domestik sangat besar dan stabil, nasib sepupu mereka, unta Bactria,
Lebih mengkhawatirkan, unta bakteria liar yang merupakan spesies terpisah dari versi domestiknya, kini terancam punah secara kritis dengan kurang dari 1.000 individu yang tersisa di alam liar di Tiongkok dan Mongolia. Melindungi unta liar ini sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman genetik dari hewan yang luar biasa tangguh ini. Sang kapal gurun sejati yang telah melayani alam dan umat manusia dengan begitu baik selama ribuan tahun. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.